Halo, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Inovasi dan Analisis Media Pembelajaran SD. Anggota kelompok kami antara lain Mardiana Syah Putri, saya sendiri Vivaldi Lintang Pramana, Rahmawati, dan Rizka Nur Maksia. Pertama adalah inovasi media pembelajaran. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu inovasi media pembelajaran. Secara harfiah, inovasi atau innovation itu berasal dari kata to innovate, yang berarti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Selain itu, kita biasa menyebutkan inovasi itu sebagai suatu penemuan yang baru. Nah, dari perubahan-perubahan yang dilakukan itu diharapkan dapat meningkatkan nilai kegunaan, nilai keefektifan, dan bahkan nilai dari keindahannya juga. Nah, sedangkan pembelajaran itu merupakan suatu sistem yang tersusun dari beberapa unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi terciptanya tujuan pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran itu tentu tidak luput dengan proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu merupakan kegiatan menyampaikan materi atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Proses pembelajaran tersebut tidak terbatas dari harus ada di suatu ruangan, ruang kelas atau apa itu tidak terpaku dengan hal tersebut. Jadi, sebuah proses pembelajaran itu juga memiliki uh, elastisitas atau fleksibilitas dalam proses penyampaiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran itu adalah sebuah upaya dalam pembaruan terhadap berbagai komponen atau unsur-unsur yang ada, serta diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran yang berupa ilmu dari guru atau tenaga pendidik kepada peserta didiknya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Kedua adalah pentingnya pembelajaran inovatif. Inovasi dalam pembelajaran itu merupakan salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang guru. Karena dengan adanya inovasi ini, maka akan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, menggairahkan, dinamis, dan juga penuh semangat sehingga dapat menarik perhatian para siswa dalam penyampaian materi. Selain itu, secara psikologis juga, inovasi dari media pembelajaran ini juga sangat berpengaruh dengan perkembangan psikologis anak dalam hal belajarnya. Ini sejalan dengan pendapat Rusian di tahun 1993, yaitu pada prinsipnya media pembelajaran digunakan dalam proses pembelajaran yang dimaksud untuk membuat cara berkomunikasi yang lebih aktif dan efisien, baik antara guru dengan peserta didik maupun antar peserta didik. Nah, hal tersebut juga ditegaskan oleh Depdikbud pada tahun 1992 bahwa penggunaan media belajar dapat membangkitkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar, menghindari terjadinya verbalisme, membangkitkan nalar yang teratur, sistematis, dan juga dapat menumbuhkan pengertian dan pengembangan nilai-nilai yang ada pada diri peserta didik. Sebuah inovasi dalam pembelajaran ini sangat penting, apalagi diterapkan di sekolah dasar, karena dapat memudahkan seorang guru dalam menyampaikan materi dan juga dapat memudahkan siswa untuk menerima dan memahami materi yang diberikan oleh guru. Selain itu juga adanya sebuah media dalam pembelajaran dan proses dalam pembelajaran tersebut dapat membantu membentuk karakter siswa sehingga dapat menjadi suatu pendorong untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Karakteristik inovasi. Menurut Rogers 2003, karakteristik inovasi mencangkup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan atau manfaat relatif. Suatu inovasi harus dilihat seberapa menguntungkannya hal tersebut jika digunakan.
Terciptanya inovasi harus terdapat keuntungan yang lebih dari sebelumnya, baik kegunaan maupun nilai dari keefektifannya. Seperti halnya ketika kita membeli sebuah mobil bekas, lalu kita memperbaikinya dengan memberikan inovasi baru seperti warna, bentuk, kenyamanan, hingga mobil tersebut menjadi layak pakai. Yang kedua, kesesuaian. Sebuah pembaharuan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan, dan yang perlu diperhatikan dalam menyesuaikan ini adalah apakah inovasi yang digunakan atau dilakukan itu dapat mengatasi permasalahan yang ada, apakah aman untuk anak-anak, apakah sesuai dengan perkembangan anak. Sebagai contoh, handphone yang semakin lama terdapat banyak inovasi atau pembaharuan yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat mempermudah dalam beraktivitas maupun bekerja, sehingga inovasi dalam media pembelajaran juga harus bisa membantu guru dalam mempermudah penyampaian materi dan mempermudah siswa untuk memahaminya. Yang ketiga, kerumitan. Kerumitan atau complexity yang dimaksud adalah inovasi yang dinilai rumit untuk dipahami atau digunakan. Suatu inovasi itu bersifat relatif. Inovasi yang dianggap sulit oleh seseorang dapat menjadi sangat sederhana dan mudah bagi orang lain. Contohnya, ketika kita menggunakan handphone untuk berkomunikasi, bagi sebagian orang tua mungkin menganggap handphone tersebut sulit untuk dipahami dan digunakan fitur-fiturnya. Tetapi sebagian besar anak-anak hingga remaja sangat lihai dalam menggunakannya, sehingga inovasi pasti memiliki kerumitan tersebut bagi beberapa orang lain. Yang keempat, akses untuk mencoba. Sebuah inovasi diprediksikan dapat berguna sesuai dengan kebutuhan dan mudah digunakan, akan lebih mudah untuk diadopsi oleh calon pengguna karena bagi penggunaan tentu sebuah inovasi yang diberikan itu dapat dicoba, sehingga dapat merasakan seperti apa efektifnya. Seperti halnya pada media pembelajaran pasti akan ada uji coba yang dilakukan. Yang kelima, penampakan penggunaan inovasi. Apabila penggunaan dapat melihat manfaat dan kemudahan dalam menggunakan suatu inovasi tersebut, ia akan yakin, dan dengan mempertimbangkan tersebut, maka calon pengguna akan menjadi heboh, tertarik, dan antusias dalam menggunakannya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi media pembelajaran. Yang pertama, guru. Guru merupakan seseorang yang sangat berpengaruh di dalam terlaksanakannya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, seorang guru harus bersungguh-sungguh dan bertekad untuk membawa siswanya mencapai tujuan pembelajaran. Seorang guru juga harus memiliki pandangan luas dan memenuhi kriteria sebagai seorang guru, yaitu memiliki wibawa agar bisa memberikan suatu kekuatan yang dapat memberikan kesan dan pengaruh bagi siswanya. Oleh karena itu, untuk bisa memberikan pembaharuan dalam pendidikan dan proses mengajar, guru harus meningkatkan profesionalitasnya sebagai seorang guru. Yang kedua, siswa. Objek di dalam proses belajar mengajar adalah siswa, sehingga dalam melakukan inovasi pembelajaran, guru harus memperhatikan objek dari proses pembelajaran tersebut, yaitu siswanya. Yang ketiga, materi ajar. Materi ajar juga sangat penting dalam menginovasikan pembelajaran. Adanya materi ajar itu juga menjadi pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Bahkan saat melakukan inovasi, materi ajar disusun secara sistematis dan disampaikan secara utuh dari kompetensi yang harus disesuaikan oleh siswa dalam pembelajaran tersebut adalah teks yang diperlukan oleh guru dalam perencanaan dan penerapan inovasi pembelajaran. Yang keempat, lingkungan. Proses pembelajaran tidak harus dilakukan di dalam kelas saja. Proses pembelajaran juga dapat dilakukan di berbagai tempat seperti laboratorium, halaman, taman, perpustakaan, kunjungan safari yang bertujuan untuk membuat menarik suatu pembelajaran dan terciptanya lingkungan pembelajaran yang baik.
Lingkungan belajar adalah lingkungan atau situasi yang ada atau terciptanya saat pembelajaran berlangsung. Strategi mengimplementasikan pembelajaran inovatif. Yang pertama, kuasai materi. Yang kedua, pekarya pemahaman pada metode pembelajaran. Yang ketiga, pelajari kembali materi yang diajarkan. Yang keempat, kenali kondisi kelas dan peserta didik. Yang kelima, lakukan analisis, observasi, dan evaluasi pada pembelajaran sebelumnya. Yang keenam, perbaiki dari pembelajaran sebelumnya. Contoh-contoh inovasi dan analisis media pembelajaran. Contoh pertama adalah blended learning. Blended learning merupakan salah satu pilihan pembelajaran baik dalam pendidikan formal ataupun informal. Dan berbagai sumber blended learning atau mixed atau hybrid disebut sebagai percampuran atau penggabungan. Jika mengacu pada definisi blended learning, maka pada jenjang pendidikan dasar, blended learning merupakan hal yang mungkin dilakukan. Ada beberapa alasan yang mendasari kemungkinan ini. Pertama, jika melihat karakteristik siswa pada tahun 2020 duduk di sekolah dasar, merupakan generasi alfa. Menurut McCrindle, mereka disebut generasi alfa atau mereka yang lahir dimulai tahun 2010, yakni anak-anak yang lahir di generasi milenial atau Gen Y. Generasi alfa disebut juga generasi abad 21 dengan ciri sangat akrab dengan teknologi dan jauh lebih terdidik. Hal ini menggambarkan bahwa peserta didik berkesempatan dan menyukai penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran di SD dengan penilaian secara holistik yang menuntut guru tidak hanya mengukur hasil pembelajaran di ranah pengetahuan saja, namun juga perlu meningkatkan keterampilan dan sikap dari peserta didik. Dengan kompleksitas pembelajaran di kelas di mana guru perlu memperhatikan peningkatan sikap dan juga pengetahuan, maka dibutuhkan waktu belajar yang lebih lama. Padahal selama ini guru kesulitan membagi waktu antara materi pembelajaran yang harus diselesaikan setiap harinya. Blended learning yang merupakan pembelajaran campuran melalui pembelajaran tatap muka dan daring, sehingga dengan keterbatasan waktu guru dapat memisahkan capaian yang hanya bisa dilakukan dengan keterbatasan waktu. Guru dapat memisahkan capaian yang hanya bisa dilakukan dalam pembelajaran tatap muka, dan peserta didik dapat belajar hal-hal yang dapat dilakukan secara online. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di SD sangat mungkin dilakukan karena pembelajaran blended learning pada pertemuan online materi dapat dibaca melalui gawai yang dimiliki hampir semua peserta didik. Di beberapa SD, fasilitas Wi-Fi dan komputer sekolah telah disediakan pihak sekolah ataupun yayasan. Namun, yang menjadi PR dalam penggunaan blended learning di SD perlu mendapat perhatian khusus pada kemampuan guru dalam menggunakan teknologi. SD yang menggunakan blended learning perlu menyiapkan materi-materi yang berbentuk digital yang akan diunggah untuk dipelajari secara online. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah SD perlu melibatkan orang tua karena penggunaan teknologi pada anak usia SD harus dengan pengawasan orang dewasa di rumah dan dengan batasan yang jelas. Contoh inovasi yang kedua adalah pembelajaran asinkronus dengan media pembelajaran berbasis Android, yaitu proses pembelajaran daring yang memberikan bahan ajar dan pengerjaan tugas tidak langsung. Bahan ajar dan tugas dapat berbentuk video beserta bahasa isyarat dan terjemahnya maupun bentuk lainnya. Salah satu cara meningkatkan inovasi media pembelajaran siswa SD adalah dengan mengembangkan sendiri media pembelajaran berbasis Android, sehingga dapat diakses oleh siswa di mana saja dan kapan saja dengan gawai yang ada di tangan mereka. Sebagian besar waktu kegiatan pembelajaran dilakukan secara asinkronus. Berdasarkan permasalahan yang ditemui selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19 seperti ini, maka harus dilakukan perbaikan pembelajaran. Berbekal dengan keterampilan dalam membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi seperti iSpring dan Smart Apps Creator, maka guru merancang media pembelajaran berbasis Android yang dapat dipergunakan secara offline, serta sistem online dan offline menggunakan iSpring atau Sweet9 atau Smart Apps Creator. Dengan menggunakan model pembelajaran bervariasi, salah satunya adalah SOLA, Flipped Classroom, dan Project Based Learning yang disesuaikan dengan karakteristik materi atau media ajar. Pembelajaran tetap dilaksanakan secara asinkron menggunakan aplikasi yang sudah dibangun dan disesuaikan dengan kecepatan peserta didik. Bahan ajar, LKS, latihan soal dalam bentuk games, dan evaluasi
Semua dikemas dalam satu aplikasi. Video pembelajaran dimuat dalam aplikasi tersebut. Contoh yang ketiga adalah pembelajaran berbasis game-based learning. Metode pembelajaran game dikembangkan pertama kali oleh David De Vries dan Keith Edwards. Metode ini merupakan salah satu pendekatan kerjasama antar kelompok dengan mengembangkan kerja sama antar personel. Dalam pembelajaran Team Games Tournament atau TGT, peserta didik memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun pendidik dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kadang-kadang dapat juga diselingi dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok. Pada era digital seperti sekarang ini, peserta didik merupakan generasi digital native, di mana mereka dengan mudahnya menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam mengimplementasikan kurikulum yang menggunakan pendekatan ilmiah, pendidik perlu menggunakan model pembelajaran yang mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan game-based learning, pengajar dapat memberikan stimulus pada 3 bagian penting dalam pembelajaran, yaitu emosional, intelektual, dan psikomotor. Pengajar tidak perlu takut jika tidak memiliki latar belakang sebagai pengembang game atau kurang melek teknologi. Misalnya, jika ingin menerapkan game-based learning, banyak game edukasi yang bisa didapati di perangkat smartphone, bahkan banyak juga yang berbasis web aplikasi. Sebagai pengajar hanya perlu memilih game yang sesuai dengan materi yang akan diberikan. Sebagai pengajar juga tidak perlu khawatir jika siswa tidak dapat mempergunakan game yang akan digunakan, karena umumnya sudah dapat petunjuk dalam setiap permainan, baik itu terdapat di smartphone ataupun berbasis web aplikasi.